Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi posisinya sekarang aku baru observasi nunggu 5 menit setelah disuntik vaksin COVID. Ini adalah suntik aku yang pertama. Sekarang ini adalah proses aku nunggu setelah divaksin COVID itu aku nunggu 5 menit. Aku harus memperhatikan ini. Nah, ini adalah kayak observasi untuk mengetahui apakah vaksin ini berdampak sesuatu terhadap tubuh kita gitu loh. Nah, namanya tuh apa sih ini, KIPI. Kok singkatannya KIPI? Tuh. Semua jenis, semua kejadian medis yang tidak diinginkan setelah imunisasi sampai kurun waktu 1 bulan setelah imunisasi diperkirakan sebagai akibat dari imunisasi dan tidak selalu memiliki hubungan kausal. Nggak terlalu paham juga maksudnya apa. Reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksin. Nah, ini adalah yang harus kita waspadai. Terlalu putih banget ya. Nah, jadi selama 5 menit nunggu ini aku harus merasakan apakah yang ada nyeri atau kemerahan, bengkak, gatal, demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, sakit kepala, reaksi sesak nafas, pingsan, tekanan darah turun gitulah. Itu nanti kalau misalnya ada sesuatu yang aku rasakan, aku harus menghubungi salah satu nomor di bawah ini. Gitu. Nanti aku tunjukkan ke kalian proses yang aku lalui dari pertama kali aku datang sampai di sini. Oke? Stay tune terus. Nomor itu. Oh, sudah ada yang datang. Meja 2. Mbak Karida pernah vaksin kemudian ada alergi seperti sesak nafas, bengkak karena vaksin? Enggak, tapi saya pernah vaksin influenza. Setelah kurang lebih 1 harian itu saya pilek. Pilek. Enggak. Tapi sesak nafas, bengkak, gatal-gatal nggak ada ya? Enggak. Ada riwayat penyakit asma, jantung, paru-paru? Saya tuh pernah di apa sih namanya, ronsen. Pernah di ronsen tuh katanya tuh pneumonia. Tanggal berapa? Bulan apa? Udah lama, 2019. Itu keluhannya apa, batuk? Saya kan riwayatnya itu sejak kuliah itu kan batuk pilek terus, setiap bulan itu pasti ada. Nah terus waktu itu kan parahnya batuk pilek tuh nggak sembuh selama 1 bulan. Terus saya cek di Rahma Husada itu disuruh ronsen. Nah setelah ronsen itu tapi kan saya nggak langsung tak tindaki. 2019 baru tak jalani saya ke mana tuh rumah sakit paru-paru itu. Nah itu katanya itu ada asma gitu katanya. Nah, cuman enggak. Enggak. Hari ini nggak ada keluhan ya, Mbak ya? Sejak terakhir sebelum vaksin ini? Tidak. Nggak ada, batuk pilek juga nggak ada? Tidak. Sudah menjalani pengobatan TBC? Tidak.
Tidak. Sedang mendapatkan pengobatan untuk penyakit kanker? Tidak. Sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun sama transfusi? Tidak. Tidak. Sedang menderita penyakit autoimun? Tidak. Memiliki riwayat epilepsi? Tidak. Ada riwayat diabetes? Tidak. Ada riwayat HIV? Tidak. 1 bulan terakhir ini ada Mbak Farida mendapat vaksinasi selain COVID ini enggak? Tidak. Besok sampai nanti tanggal 3 April ya? Tanggal 3. Nggih. Lagi sibuk. Mengalami salah satu gejala di sini yang tertulis di sini, bisa menghubungi salah satu nomor tersebut. Akan duduk dulu, kita observasi selama kurang lebih 5 menit. Oh iya. Terima kasih. Itu adalah ruangan di mana tadi aku vaksin tadi. Itu adalah meja vaksinnya. Jadi kalian tinggal duduk aja terus disuntik, nggak ada 5 detik, kayaknya cepet banget kalian prosesnya. Hai sahabat-sahabatku semua, akhirnya sampai juga di singgasana saya. Kenapa cahayanya agak putih pudar gini ya? Coba. Nah, lumayan terang, oke? Ini sudah sekitar 9, 10, 11, sekitar 2 jam setelah saya selesai vaksin. Tadi saya tuh sudah vaksin dan akhirnya mendapatkan nih, coba aku tengok dulu. Taram, aku udah divaksin COVID-19 tahap 1. Insya Allah aman, tentram, sejahtera. Yang aku rasakan sampai sekarang ini, jadi setelah aku keluar dari tempat vaksin tadi, setelah diobservasi, sebenarnya tiba-tiba nggak ngerti kenapa, aku kayak ngerasa agak cekot-cekot gitu kepalaku. Walaupun tadi aku sempat makan bakso, kayak bakso tusuk gitu, tapi tetap agak sedikit cekot-cekot dan agak kemeng gitu. Yang pertama kali kerasa kemeng yang jelas bekas disuntiknya. Terus yang kedua aku ngerasa kayak agak pusing tapi masih bisa terkendali. Terus yang aku rasakan sekitar jam 10-an itu entah mengapa kayak agak lemes, tapi ya nggak apa-apa juga. Terus sekarang jam 11 agak ngantuk. Apakah itu normal buat kalian yang udah selesai vaksin? Kita komen-komen ya. Terus aku udah dapat ini, kartu imunisasi COVID-19. Udah ada nama aku, udah ada data-datanya. Jadi aku vaksin tanggal 18 Maret 2021 jam 08.58. Terus aku vaksin lagi tanggal 3 April. Buat kalian yang belum vaksin, sabar-sabar. Semoga COVID ini cepat berlalu. Nah, aku jelasin lagi tahapannya ketika kalian sampai ke tempat untuk vaksin. Begitu kalian datang, itu kalian dicek suhu dulu, apakah kalian itu dalam tahap rentan suhu yang bisa divaksin atau enggak. Terus kemudian kalian mencuci tangan.
Walaupun dari rumah kalian tuh udah cuci tangan, tapi setelah sampai ke lokasi kalian harus cuci tangan lagi atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalian ngisi daftar hadir gitu, data-data yang udah dimasukin dan diverifikasi. Setelah di pendaftaran, kalian masuk ke bagian screening kesehatan. Jadi di screening kesehatan itu aku seperti yang sudah kalian lihat, itu ada yang pertama kalian tuh cek tensi, cek suhu, terus kalian harus melalui cek saturasi oksigen. Jadi kayak pakai jarinya dicepit itu untuk mengukur oksigen dalam tubuh kalian. Terus apa ya? Udah di situ. Nah, di tahap yang kedua dari screening kesehatan itu kalian ditanya-tanyai masalah pernah imunisasi apa, pernah vaksin apa, terus kalian pernah terkena penyakit apa, gitulah pokoknya. Kayak ya ditanya-tanya aja gitu. Kalau misalnya kalian pernah sakit ya jawab aja pernah. Kalau memang enggak pernah ya udah jawab aja enggak pernah. Jadi jawab yang sejujur-jujurnya supaya dampak dari apa ya, plus minusnya itu bisa tertangani gitu loh. Jadi enggak jadi simpang siur nanti kalau misalnya setelah kalian vaksin terus ternyata kalian ada gejala apa gitu kan, bisa menimbulkan spekulasi baru. Jadi harap jujur sejujur-jujurnya. Terus setelah selesai semuanya, kalau kalian clear, kalian bisa divaksin, kalian akan masuk ke meja vaksin. Tapi kalau misalnya kalian ketika screening kesehatan kalian ada yang kurang atau butuh rekomendasi dari dokter, kalian harus cari rekomendasi dari dokter. Kalau misalnya benar-benar kalian harus divaksin, bisa divaksin sekarang ya pasti bisa. Tapi kalau misalnya harus ditunda ya nggak apa-apa gitu loh. Terus setelah kalian bisa vaksin, nah di situ kalian tinggal nyerahin data kalian untuk diverifikasi lagi. Terus kalian tinggal nunggu duduk untuk suntik. Nggak lama kok, cuman nunggu si apa ya itu dokter apa perawat aku juga kurang tahu, ngisi suntikan dari ampulnya, terus cuman berapa detik itu udah selesai gitu. Setelah itu kalian masuk ke ruang observasi. Nah, di ruang observasi ini kalian nunggu sekitar, kalau tadi aku dikasih taunya 5 menit, kalian nunggu 5 menit di situ untuk mengetahui apakah ada gejala atau sesuatu yang timbul setelah kalian itu divaksin. Gitu. Nah, terus kalau misalnya setelah rentang waktu itu kalian gejalanya tuh baru timbulnya nanti-nanti, nah itu bisa kalian laporkan ke nomor-nomor yang bisa dihubungi yang udah dikasihkan sama petugasnya. Begitu. Semoga kalian paham dengan penjelasan aku dan jangan pernah takut untuk divaksin. Demi kesehatan kita semua. Sarangyo. Gitu, semoga kalian dan kita semua dalam lindungannya. Oh iya, kalau misalnya nih setelah vaksin kok malah kalian terdeteksi COVID, itu biasanya yang pernah lalu-lalu menurut informasi yang pernah saya dengar itu kemungkinan kalian dekat dengan orang yang pernah gejala COVID sebelum kalian divaksin tapi kalian nggak tahu. Kemungkinan seperti itu. Jadi kan kalau COVID itu kan ada masa inkubasinya, terus baru nanti timbul gejalanya, barulah bisa dinyatakan COVID atau tidak gitu, nanti sesuai dengan pemeriksaannya. Terus apa lagi ya? Disuntik itu nggak sakit. Tuh, ini. Jadi aku tuh disuntik di sini. Cuman jadi kalau digerakin gini tuh kayak kerasa kemang-kemang aja gitu loh. Jadi wajar aja kalau misalnya anak bayi dari umur 0 sampai
2 tahun kalau misalnya mereka tuh habis vaksin tuh pasti nangis atau di bekas yang disuntik tuh nangis tuh wajar aja, karena ketika setelah disuntik tuh pasti di sini tuh kemang tuh. Jadi yang aku bekas disuntik di sini tuh agak kemang-kemang gitu, wajar aja lah. Terus ya nih, reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksin. Dari sebelum ini kan aku udah jelasin. Reaksi yang mungkin timbul itu ada nyeri, kemerahan, bengkak, gatal, demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, sakit kepala. Terus reaksi anafilaksis atau sesak nafas, pingsan, tekanan darah turun. Nah, kalau ada reaksi anafilaksis ini, kalian bisa langsung aja bawa ke rumah sakit. Jadi kalian jangan pernah bingung, segera ditindaki aja gitu loh. Mesti nggak usah bawa orang-orang banyak, nanti takutnya malah jadi spekulasi macam-macam. Ngomong aja sama orang-orang yang tahu, misalnya kayak dokter atau bidan atau perawat gitu. Buat kalian yang belum vaksin, jangan takut karena mungkin nanti ada gilirannya. Vaksin ini dilakukan secara bertahap. Jadi vaksin ini dilakukan 2 kali. Tapi untuk siapa-siapanya yang untuk divaksin kan kita nurut aja lah sama pemerintah yang sudah mengaturnya. Nggak usah main yang gimana-gimana gitu. Supaya semua berjalan sesuai prosedurnya. Ayo cegah COVID-19 dengan menerapkan 4M. Memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan. Dan imunisasi COVID untuk usia 18 sampai 59 tahun. Gitu saudara-saudaraku sekalian. Tuh, cuman baca di sini guys. Ayo imunisasi COVID-19 di pos imunisasi yang telah ditentukan. Posko terpadu penanganan COVID-19. Sabar ya untuk nunggu giliran. Ya udah deh gitu aja. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan cuap-cuap aku, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin ya, soalnya aku mah nggak tahu-tahu banget gitu kan. Cuma sharing aja ke kalian semua. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata.